Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ini adalah kajian yang ke-13 di kajian kitab Lubbul Usul. Dan kita sudah sampai di perkataan musannif wa annahu la yajibu itmamuhu wa wajaba fin nusuki li'annahu kafardihi niyatan wa ghairaha. Qala al-musannifu Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari wa annahu, dan sesungguhnya sunnah atau mandub la yajibu itmamuhu, tidak wajib hukumnya untuk disempurnakan. Wa wajaba fin nusuki, dan wajib menyempurnakan fin nusuk dalam ibadah haji sunnah maksudnya, li'annahu kafardihi, karena haji sunnah itu sama seperti haji wajib dalam segi niatnya au ghairaha, ataupun yang lainnya seperti kafarah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan ibarah Lubbul Usul wa annahu la yajibu itmamuhu wa wajaba fin nusuki li'annahu kafardihi niyatan wa ghairaha. Kata Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari, mandub atau sunnah itu tidak wajib disempurnakan. Wa annahu, dalam artian menurut qaul yang ashah, menurut pendapat yang kuat, bahwasanya perkara sunnah, sholat, puasa, ataupun yang lainnya, ketika seseorang sudah memulai melakukan yang sunnah tadi, maka apakah diperbolehkan untuk membatalkannya, artinya tidak menyempurnakannya. Di sini Syekhul Islam berkata la yajibu itmamuhu, menurut qaul yang ashah tidak wajib disempurnakan, dalam artian boleh seseorang itu membatalkan ibadah tersebut, ibadah sunnah tersebut boleh dibatalkan. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang sunnah, dan sunnah itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, akan tetapi dianjurkan untuk melakukannya. Tapi kalau tidak melakukan itu tidak mendapatkan siksa. Beda halnya dengan yang wajib. Kalau wajib harus dilakukan. Maka berdasar ini semua, apabila perkara sunnah itu dilakukan, maka tidak wajib hukumnya untuk disempurnakan, dalam artian boleh, ya, boleh untuk membatalkannya. Tapi yang afdal, yang lebih utama untuk disempurnakan. Perkara wajib ketika sudah memulai maka wajib disempurnakan. Sholat zuhur ketika sudah takbiratul ihram tidak boleh hukumnya keluar, wajib disempurnakan, karena ini merupakan hal yang wajib. Apa dalilnya yang mengatakan bahwasanya perkara sunnah itu tidak wajib disempurnakan? Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimul mutatawwi' amiru nafsih, in syaa shama wa in syaa aftar. As-shaimul mutatawwi', seseorang yang berpuasa tatawu'an, puasa sunnah, fahuwa amiru nafsih, maka dia pemimpin dirinya sendiri. In syaa shama, apabila dia berkehendak untuk melanjutkan sham, maka dia melanjutkan untuk berpuasa. Wa in syaa aftar, tapi kalau dia berkehendak untuk tidak melanjutkannya, dalam artian membatalkannya, aftar. Jadi Rasulullah SAW memperbolehkan orang yang puasa tatawu'an, bukan puasa wajib, puasa sunnah, boleh untuk meneruskan, boleh untuk tidak meneruskan.
Ini dalil yang mengatakan bahwasanya perkara sunnah itu tidak wajib untuk disempurnakan ketika orang sudah memulai melakukan hal yang sunnah tadi. Maka ibadah-ibadah yang lain seperti sholat sunnah atau hal-hal yang sunnah yang lainnya itu dikiaskan pada puasa. Wa annahu la yajibu itmamuhu. Berarti di sini menunjukkan ada ikhtilaf, ada perbedaan ulama. Iya. Siapa yang mengatakan wajib disempurnakan adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Bahwasanya seseorang apabila sudah memulai melakukan perkara sunnah, sudah takbir sholat duha, sudah takbir sholat tahajud, sudah takbir sholat qobliyah ataupun ba'diyah, maka wajib hukumnya dia menyempurnakannya. Tidak boleh dia membatalkannya. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Apa dalil Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu? Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian semua membatalkan amal kalian. Dan puasa, sholat sunnah, puasa sunnah itu termasuk dari amal. Maka apabila seseorang sudah memulai melakukan hal yang sunnah, pekerjaan yang sunnah, seperti puasa sunnah, seperti sholat sunnah, maka hukumnya wajib untuk disempurnakan menurut Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan bagaimana mazhab Imam Syafi'i menanggapi dalil yang dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah? Ada jalan keluarnya. Ini yang dimaksud wala tubtilu a'malakum, seperti yang dikatakan oleh salah satu ulama ahli tafsir, la tubtilu a'malakum ay birriya. Jangan batalkan amal-amal kalian dengan riya. Ini yang dimaksud. Ini yang pertama. Sebagai tanggapan pada dalil Al-Imam Abu Hanifah. Tanggapan yang kedua yang disebutkan oleh ulama, la tubtilu a'malakum, ini merupakan dalil tapi bersifat umum. Dalam teori usul fikih, la tubtilu a'malakum ini tidak tertentu pada satu permasalahan, tapi umum pada semua permasalahan, karena semua perbuatan ini termasuk amal, sholat, puasa, dan yang semacamnya. Maka ini dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, dalilnya umum. Dan di sana ada dalil yang khas. Ada dalil khusus, yaitu hadis yang tadi saya sebutkan. As-saimul mutatawwi'u amiru nafsihi insya'a shama wa insya'a aftara. Jadi dalil ini merupakan dalil yang khusus pada puasa sunnah. Bagaimana apabila bertentangan antara dalil am dan dalil khas? Seperti yang dijelaskan oleh ulama usul fikih, idza ta'aradal khasu wal 'amu fayuqaddamul khas. Maka yang khas itu didahulukan dari dalil am. Maka prosesnya di sini ditaksis. Jadi la tubtilu a'malakum, kharaja, keluar dari a'mal di sini adalah puasa sunnah. Karena ada dalil yang khusus yang memperbolehkan untuk tidak melanjutkannya, tidak menyempurnakannya. Maka dalil am yang tadi yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, la tubtilu a'malakum, ditaksis dengan hadis as-saimul mutatawwi. Apa arti dari taksis? Meminimalisir jangkauan am. La tubtilu a'mal mencakup sholat, mencakup puasa, mencakup amal atau perbuatan yang lain. Tapi ketika ditaksis sholat, puasa ini dikeluarkan. Kemudian karena dalam hadis hanya menyebutkan puasa, maka sholat dikiaskan pada puasa. Maka otomatis di sini seakan-akan qiyas mentaksis
Mentaksis ayat la tubtilu a'malakum. Boleh kias mentaksis ayat, dia boleh. Karena ada sandarannya yaitu hadis tadi. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Haji sunnah. Ketika orang sudah mulai haji sunnah, maksudnya haji sunnah, haji kedua kalinya. Ini haji sunnah. Karena haji pertama kali itu yang wajib, haji yang kedua ini tatawwu. Orang tidak wajib haji 2 kali. Tapi kalau dia melakukannya, maka menjadi haji yang sunnah. Haji yang sunnah apabila orang sudah memulai ihram, memulai amal-amal atau ibadah-ibadah yang ada dalam ibadah haji. Kalau orang sudah memulai ibadah haji, maka wajib hukumnya disempurnakan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi ada perintah agar haji dan umrah itu disempurnakan. Dan di sini tidak ada perbedaan antara haji sunnah dan haji wajib. Maka begitu orang sudah memulai melaksanakan ibadah haji, maka hukumnya wajib disempurnakan, tidak boleh dibatalkan. Nah, di sini pertanyaan loh. Haji sunnah wajib disempurnakan. Kenapa Anda mengatakan sunnah tidak wajib disempurnakan? Di sini Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menanggapi akan hal ini, masalah ini. Dalam perkataan musannif, wa wajaba fin nusuki li'annahu kafardihi niyatan wa kafarah. Wa innama wajabah. Nah, kenapa wajib menyempurnakan fin nusuki dalam ibadah haji sunnah? Kenapa wajib disempurnakan, tidak boleh dibatalkan? Li'annahu, karena haji sunnah itu kafardihi, seperti haji wajib. Haji sunnah dan haji wajib itu posisinya sama. Dalam segi apa? Niatan wa kafarah. Niatnya sama antara haji sunnah dan haji wajib itu sama niatnya. Apa? Sama-sama nawaitu dukhul ilal hajj, ila ibadatil hajj. Jadi sama-sama berniat untuk melakukan ibadah haji. Nawaitu dukhul fi ibadatil hajj. Niat beribadah masuk melakukan ibadah haji yang wajib ataupun yang sunnah. Ini yang pertama. Niatan. Niat haji wajib dan haji sunnah itu hukumnya sama. Beda halnya dengan sholat, puasa. Puasa wajib dan puasa sunnah itu beda niatnya. Kalau puasa wajib ya harus didiamkan dari waktu malam. Puasa sunnah boleh dari pagi hari. Ini sholat wajib dan sholat sunnah ini tidak sama niatnya. Sholat wajib usolli fardhu zuhri al-qasdu wa ta'yin wal fardiyah. Tapi kalau sholat sunnah usolli duha sudah cukup. Jadi beda antara sholat sunnah dan sholat wajib. Ini yang pertama, niatan wa kafarah ataupun yang lainnya. Yang lainnya seperti kafarah. Orang misalkan ketika melaksanakan ibadah haji, ketika terjadi hubungan intim misalkan, lagi beribadah, ibadah haji berhubungan intim, maka hukumnya wajib kafarah. Tanpa memandang haji wajib atau haji sunnah. Tapi kalau misalkan puasa atau sholat, ini tidak sama antara sunnah dan wajibnya. Contohnya lagi, orang yang melaksanakan ibadah haji wajib atau haji sunnah, ketika melakukan berhubungan intim misalkan, maka wajib ada kafarah. Yang fardu, haji sunnah sama. Tapi kalau misalkan sunnah, misalkan puasa wajib dan puasa sunnah, ini tidak sama. Puasa wajib orang misalkan berhubungan di siang hari bulan Ramadan, maka wajib kafarah. Tapi kalau yang sunnah, puasa sunnah berhubungan, tidak wajib kafarah. Ya.
Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.